Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru buat teman-teman guru honorer terkait seleksi calon ASN P3K, terutama yang mengikuti tes pada tahap kedua dan ketiga. Tes pada tahap kedua dan ketiga, teman-teman bisa menggunakan nilai passing grade yang sudah diperoleh pada tes tahap sebelumnya. Bagaimanakah aturan dari nilai passing grade ini? Sebelum kita bahas, sekedar mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, dipersilahkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini. Informasi terbaru yang terkait dengan pendaftaran P3K tahun 2021 yang harus diketahui. Yang pertama, peserta yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade tapi tidak lolos ASN P3K, maka nilai passing grade tersebut bisa digunakan pada tes tahap kedua dan tes tahap ketiga. Bagi teman-teman yang sudah memenuhi nilai passing grade tetapi tidak lolos ASN P3K pada tahap pertama, maka nilai passing grade-nya bisa digunakan pada tes tahap kedua dan tes tahap ketiga. Ini khusus bagi peserta yang mencapai nilai passing grade tapi tidak lolos. Yang kedua, pendaftaran hanya dibuka untuk sekolah yang daerahnya mengajukan formasi. Jadi jika daerah teman-teman tidak mengajukan formasi seleksi ASN P3K, maka teman-teman tidak bisa mengikuti tes pada tahap pertama walaupun statusnya honorer K2 dan guru honorer negeri. Tapi masih bisa mengikuti ujian seleksi di tahap kedua dan ketiga. Ketiga, peserta yang memiliki sertifikat pendidik tetap mengikuti semua tes. Jika berkas tidak bermasalah, maka kompetensi teknis mendapat nilai penuh. Jika berkas bermasalah, maka nilai kompetensi teknislah yang digunakan. Jadi bagi yang memiliki sertifikat pendidik, wajib mengikuti semua tes yang disediakan oleh Kemendikbud. Tesnya terdiri dari tes kompetensi teknis, tes manajerial, tes sosiokultural, dan tes wawancara. Khusus untuk tes kompetensi teknis, apabila berkas atau serdiknya linier, maka akan mendapatkan nilai penuh dari tes kompetensi teknis tersebut. Tapi apabila berkas tidak sesuai atau tidak linier dengan serdik, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang diperoleh saat mengikuti tes kompetensi teknis tersebut. Misalnya si Anto mengikuti ujian seleksi P3K. Saat Anto mengikuti ujian seleksi P3K, ternyata nilai kompetensi teknis si Anto mendapat nilai 90. Apabila berkas si Anto linier dengan serdik yang dimiliki, maka nilai 90 tadi tidak digunakan, tetapi menggunakan nilai penuh yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud. Jadi misalnya Kemendikbud menetapkan nilai maksimal untuk kompetensi teknis adalah 100, maka si Anto ini mendapat nilai penuh yaitu 100. Namun apabila berkasnya si Anto bermasalah atau tidak linier, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang diperoleh saat ujian tes kompetensi teknis yaitu 90. Keempat, pada tes tahap ketiga, peserta bisa memilih formasi lintas daerah tetapi masih dalam satu provinsi. Jadi di tahap ketiga ini kita bisa memilih instansi lain asalkan masih dalam satu provinsi, berbeda dengan tahap kedua, di mana peserta memilih sekolah lain asalkan masih dalam satu kota atau kabupaten yang sama. Berikut adalah ketentuan passing grade yang bisa digunakan pada tes tahap kedua dan tes tahap ketiga seperti yang telah kita bahas pada poin pertama tadi. Di sini kita lihat, misalnya di SMP Negeri Melati dibutuhkan satu formasi guru IPA. Pada seleksi tahap pertama, pelamarnya ada 3 orang, yaitu Desi, Ratna, dan Sari. Pada tes tahap pertama, ternyata ketiga-tiganya mencapai nilai passing grade. Si Desi memperoleh nilai 500, si Ratna memperoleh nilai 400, dan si Sari memperoleh nilai 350. Karena di SMP Negeri Melati hanya membutuhkan satu formasi saja, maka nilai tertinggilah yang berhak untuk lolos. Di sini ternyata Desi memperoleh nilai tertinggi dibandingkan dengan Ratna dan Sari. Jadi sudah pasti pada tes pertama atau tes tahap pertama, si Desi lah yang berhak untuk mengisi formasi tersebut. Pada tes tahap kedua, si Ratna dan si Sari akan diberikan pilihan apakah ingin mengikuti tes tahap kedua. Jika tidak, maka nilai yang diperoleh si Ratna dan si Sari pada tahap pertama itulah yang digunakan. Namun apabila Ratna dan si Sari memilih untuk mengikuti tes tahap kedua,
dan diperoleh hasil tes dari si Ratna adalah 450 dan si Sari 200, maka nilai tertinggilah yang akan digunakan. Nah, di sini kita bisa lihat pada tes tahap pertama si Ratna memperoleh nilai 400. Sedangkan pada tes tahap kedua memperoleh nilai 450. Maka nilai 450 inilah yang digunakan. Sedangkan si Sari pada tahap pertama memperoleh nilai 350. Dan tes tahap kedua memperoleh nilai 200. Maka nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi yaitu 350. Namun apabila di tes kedua ini terdapat peserta lain yang nilainya lebih tinggi dari si Ratna dan si Sari, maka mereka berdua ini bisa ikut di tes tahap ketiga. Setelah mengikuti tes tahap ketiga dan ternyata di tes tahap ketiga, Ratna memperoleh nilai 300 dan Sari memperoleh nilai 100, tetapi terdapat peserta yang memiliki nilai lebih tinggi dari mereka berdua, maka mereka berdua ini dinyatakan tidak lolos pada tes tahap ketiga. Dan kemudian dilakukan perankingan untuk mengisi formasi kosong di sekolah yang telah ditentukan oleh Kemendikbud. Sekedar mengingatkan bagi calon pelamar ASN P3K jangan pernah patah semangat untuk tetap mencari perkembangan informasi terbaru untuk mengetahui apakah ada perubahan-perubahan baru yang ditetapkan oleh Kemendikbud terkait seleksi penerimaan ASN P3K ini. Demikianlah informasi yang dapat saya bagikan, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.